Cek. Halo sobat Mime, kita gas lagi dalam profile. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Raja Iblis dan dia terlihat sangat kesal dan murka ketika saat ini bis rank 8 miliknya justru menolak perintah dari dirinya dan malah berniat untuk dapat mengkhianati dirinya dan berpaling kepada pelayannya yang kini menjanjikan penawaran yang lebih menarik dari apa yang telah dia tawarkan. Melihat hal itu, di sini Shaggy dia pun tidak menyangka kalau ternyata makhluk rank 8 hanya memperdulikan untung dan juga rugi dan juga memiliki sebuah kecerdasan. Dan ini jelas sangat berbeda dengan para beast yang pernah dia temui selama ini. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh harimau tua. Dia pun mengatakan kalau para beast mereka memang berbeda-beda sama halnya dengan manusia. Hal itu juga dibenarkan oleh si tante tua. Dia mengatakan biasanya memang para beast mereka tidak memiliki kecerdasan yang membuat harimau tua yang mendengarnya dia pun kesal dong mendengar apa yang diucapkan oleh tante itu, karena nada bicaranya seolah-olah dia menghina para beast. Karena mau bagaimanapun harimau tua dia juga adalah beast. Waduh. Sedangkan untuk guys ini dia terlihat sangat senang ketika akhirnya makhluk rank 8 itu setuju untuk dapat memutuskan kontrak dengan masternya dan beralih kepada dirinya. Dan dia juga berjanji akan membayar kontraknya setelah ini semua selesai. Dan untuk makhluk itu dia nggak peduli siapa yang akan menjadi kontrak dengan dirinya selama dia mendapatkan apa yang ingin dia dapatkan. Selama dia mendapatkan keuntungan maka dia akan melakukannya. Bahkan dia membiarkan mereka menyelesaikan masalah mereka dulu, sedangkan dia hanya akan menontonnya sebagai sebuah hiburan. Dan mendengar itu semua tentunya membuat Raja Iblis dan dia pun benar-benar murka. Dia tidak menyangka kalau ternyata makhluk panggilannya kini akan semudah itu berpaling dari dirinya. Dan karena memang tidak ada jalan lain, di sini Raja Iblis ini dia pun tidak lagi peduli dengan semua yang ada di tempat ini. Karena dia juga yakin dengan kemampuannya tanpa bantuan beast rank 8 sekalipun dia dapat melenyapkan mereka semua yang ada di tempat ini. Dan kini Raja Iblis dan dia pun melepaskan serangannya ke arah mantan pelayannya itu, yang langsung dikonter pula oleh gadis ini dengan teknik yang kurang lebih sama, yang membuat kini kedua teknik yang terlihat sama bertarung satu sama lain tanpa sebuah kejelasan siapa yang menang, karena memang teknik yang mereka gunakan terlihat imbang dari kedua belah pihak. Namun melihat itu semua membuat tante tua ini dan juga harimau tua mereka pun berbisik kepada Shaggy. Apakah Shaggy hanya akan diam saja dan menjadi penonton? Bukankah ini adalah sebuah kesempatan bagi Shaggy untuk dapat menjadi nelayan di tengah-tengah perselisihan itu? Namun untuk Shaggy dia pun mengatakan kalau dirinya tidak bergerak bukan karena dia tidak mau. Dia hanya merasa ada yang janggal. Masa iya Raja Iblis dan hanya segini kekuatannya? Nggak mungkin kan? Bagaimana mungkin dia bisa layak menjadi Raja Iblis jika memang cuma segini kekuatannya? Apalagi racun yang didapatkan oleh pelayannya itu juga terlihat tidak sekuat itu. Sepertinya ini hanya untuk dapat melemahkannya, ucap dari Shaggy. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh dua roh gentayangan ini. Jika dipikir-pikir ya itu benar juga. Dan itu membuat mereka pun berpikir apakah jangan-jangan ini adalah sebuah jebakan, ucap dari mereka. Tapi untuk Shaggy dia pun mengatakan tidak. Sambut dari Shaggy, hanya saja sepertinya ini hanyalah sebuah permainan yang diberikan oleh Raja Iblis lainnya. Dan jika saja Raja Iblis yang memberikan racun itu memiliki racun yang memang dapat langsung menyingkirkan lawannya, lantas kenapa dia hanya memberikan racun yang hanya dapat melemahkan lawannya? Ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Dan kemungkinan yang jelas terjadi mungkin saja tujuan utama memang bukan untuk dapat menyingkirkan Raja Iblis, dan atau memang Raja Iblis lainnya yang tidak memiliki kemampuan untuk dapat menciptakan zat yang dapat langsung melenyapkan Raja Iblis dan ini. Dan apa yang diucapkan juga oleh Shaggy membuka pikiran dari kedua roh gentayangan ini. Mereka juga baru kepikiran, lah iya juga ya. Namun ketika mereka pun bertanya apa tujuannya melakukan hal seperti itu, di sini Shaggy dia pun mengatakan ya nggak tahu juga lah. Karena yang aku tahu hubungan di antara tiga Raja Iblis tidak baik-baik saja, penuh dengan kecurigaan dan juga kepura-puraan, atau jangan-jangan mungkin saja ini semua ada hubungannya dengan kepentingan tertentu. Mendengar hal itu membuat harimau tua dia pun bingung dengan apa yang diucapkan oleh Shaggy. Lagian dia juga nggak peduli dengan apa yang diucapkan oleh Shaggy sebelumnya. Dan intinya apakah kau akan menyerang apa cuma menonton, ucap dari harimau tua, yang membuat Shaggy dia mengatakan ya tentu saja aku akan menyerang dong, ucap dari Shaggy. Aku tetap akan menyingkirkan Raja Iblis itu dengan tanganku sendiri. Dan kini Shaggy dia pun berbicara kepada gadis itu yang sedang melawan masternya, di mana Shaggy dia pun menawarkan bagaimana kalau mereka berdua bekerja sama menyingkirkan Raja Iblis itu.
Mengingat saat ini sepertinya gadis itu dia kewalahan menghadapi masternya itu. Di sini Shaggy dapat mengatakan situasinya kalau sepertinya gadis ini cuma dimanfaatkan oleh Raja Iblis lainnya karena racun yang diberikan oleh Raja Iblis lainnya sepertinya tidaklah sekuat itu. Hingga Raja Iblis dan masih dapat terlihat sangat kuat untuk saat ini setelah dia terkena racun dari gadis itu. Yang membuat gadis ini dia pun setuju untuk dapat melakukannya kerjasama dengan Shaggy, dan dia juga sempat berpikir sama dengan apa yang diucapkan oleh Shaggy. Dia merasa kekuatan masternya setidaknya masih ada 70% dari kekuatan aslinya yang membuatnya kini kedua orang ini pun pada akhirnya setuju untuk dapat bekerja sama. Namun melihat Shaggy yang memutuskan untuk maju bersama melawan dirinya membuat Raja Iblis ini dia pun tidak habis pikir. Padahal harusnya Shaggy dia dapat memanfaatkan momen ini untuk dapat melarikan diri, tapi nyatanya justru malah ingin melawan dirinya. Baiklah kalau begitu, jangan salahkan aku untuk dapat bersikap kejam, ucap dari Raja Iblis itu. Apakah kau pikir aku tidak memiliki kemampuan lainnya selain memanggil para monster? Hah, ucap dari Raja Iblis ini yang marah sebelum dia kini melepaskan teknik miliknya untuk dapat membuka domain. Dan ketika Raja Iblis ini dia membuka domain miliknya terasa sangat kuat, mengingat dia adalah master yang ada di puncak rank 7. Dan untuk Shaggy yang bertanya domain macam apa yang dimiliki oleh Raja Iblis ini, di sini guys ini dia pun mengatakan kalau dirinya nggak tahu karena memang selama ini menurut dirinya dia nggak pernah melihat masternya menggunakan domain miliknya, dan ini adalah kali pertama dia melihat masternya menggunakan domain. Mendengar hal itu tentunya membuat Shaggy kagak percaya. Masa iya setelah bertahun-tahun bersama dia nggak tahu domain apa yang digunakan oleh masternya? Ih, nggak masuk akal, pikir dari Shaggy. Dan melihat kecurigaan itu membuat gadis ini dia pun panik dong. Dia pun bersungguh-sungguh mengatakan kalau dia memang nggak tahu ucap dari gadis itu. Karena memang saat ini Shaggy dan juga gadis itu mereka telah masuk ke dalam domain miliknya, membuat Raja Iblis ini dia pun terlihat sangat-sangat senang, dan juga ini terlihat memang cukup berbahaya. Karena ketika mereka masuk ke dalam domain Raja Iblis ini dia pun dapat melakukan apapun yang dia mau. Dia dapat menggambar dan juga menghapus apapun yang ada di dalam domain miliknya. Dan merasakan ini semua berbahaya membuat Shaggy dia pun memutuskan untuk maju sebelum Raja Iblis itu menyerang dirinya terlebih dahulu. Tapi sayangnya itu semua terlambat, karena memang dengan satu goresan kuasnya saja tubuh dari Shaggy pun dapat dihapuskan. Tubuh bagian bawahnya pun terhapus dari ketiadaan, dan domain ini jelas sangat-sangat menakutkan, ucap dari Shaggy. Dan hal itu pun juga disadari oleh gadis ini. Dia mengatakan domain milik masternya memang sangat kuat dan sepertinya Shaggy memang tidak lagi dapat bertahan. Namun dia juga menganggap pengorbanan yang diberikan oleh Shaggy sungguh sangat layak untuk dapat diterima oleh dirinya. Namun melihat Shaggy yang tentunya pasti akan melawan membuat gadis ini dia pun sungguh sangat senang. Dia pun berencana untuk dapat mengambil sebuah kesempatan ketika masternya menghadapi sisa-sisa kekuatan yang dimiliki oleh Shaggy, dan tentunya itu pasti akan menguras kemampuan yang dimiliki oleh masternya. Dan dia berencana untuk dapat memanfaatkan kesempatan itu, dan dia akan memanfaatkan ini semua untuk dapat menyerang masternya. Dan dia juga berharap masternya menyisakan tubuh dari Shaggy karena dia juga memiliki sebuah niat untuk dapat melahap Shaggy pula. Dan membayangkannya, itu benar-benar membuat gadis ini dia pun benar-benar gila. Dia juga sampai basah. Waduh. Namun untuk Shaggy sendiri saat ini dia juga tahu kalau dia ada dalam kondisi yang cukup berbahaya. Walaupun dia juga tahu kalau dia tidak akan mudah untuk dapat dilenyapkan. Meskipun dia dihancurkan sekalipun, aku juga masih memiliki 9 koin kebangkitan. Hanya saja menggunakan yang satu untuk hal seperti ini adalah hal yang memalukan, hingga membuat Shaggy pun memutuskan untuk menggunakan kekuatan dewa miliknya saja. Walaupun dia juga tahu dengan kondisi seperti ini dia tidak akan mungkin sanggup untuk dapat menahan efek baliknya. Tapi setidaknya dia tidak berakhir di tangan Raja Iblis itu dan masih dapat bangkit kembali dengan koin kebangkitan, yang membuat kini Shaggy pun mulai mengumpulkan kekuatannya untuk dapat melepaskan kekuatan dewa miliknya. Dan dengan begini aku yakin aku dapat menghancurkanmu, ucap dari Shaggy, yang membuat Raja Iblis ini pun cukup panik ketika dia melihat kini tubuh Shaggy tiba-tiba saja memancarkan kekuatan yang sangat mengerikan. Padahal saat ini Shaggy dalam kondisi yang tertekan. Di sini Raja Iblis dan dia terlihat sangat panik. Dia keringat dingin. Dia tahu kalau dia akan hancur jika dia menghadapi sosok yang seperti ini. Tidak. Kenapa dia bisa sekuat ini? Bukankah harusnya kami para kultivator iblis akan selalu lebih kuat dari para kultivator biasa? Ucap Raja Iblis dan yang mulai panik. Namun tiba-tiba saja ada sosok tangan yang mencoba untuk dapat menghentikan Shaggy. Dia pun meminta kepada Shaggy untuk tidak perlu melakukan hal sampai sejauh itu. Aku masih memiliki cara lainnya. Sudahlah, ucap dari tante itu yang kini dia turun tangan untuk dapat membantu Shaggy. Namun melihat sosok wanita yang muncul di dekat dari Shaggy membuat Raja Iblis ini dia pun ternotis karena sosok yang ada di depan sana terlihat sangat amat mirip dengan sosok yang tidak asing bagi dirinya, karena dia terlihat sangat mirip sekali dengan
lukisan yang ada di kediaman dari keluarga Dan King, yang membuatnya berpikir kalau saat ini leluhur Dan King datang untuk dapat membantu dirinya yang merupakan garis keturunan keluarga Dan. Karena memang saat ini kekuatan dari Lusaki tiba-tiba saja menghilang bersama dengan munculnya dari wanita itu, yang membuat Raja Iblis ini dia pun terlihat sangat senang. Dia berpikir kalau dia telah diberkahi oleh leluhurnya karena datang untuk menyelamatkan dirinya. Dan itu membuat Raja Iblis ini dia pun tertawa lega, dan dia juga mengucapkan terima kasihnya kepada leluhurnya yang telah datang menyelamatkan dirinya. Leluhur, terima kasih karena kau telah menyelamatkanku, dan sekarang bantu aku menyiapkan Lusaki dan serahkanlah jiwanya kepadaku, ujar dari Raja Iblis Dan dengan penuh percaya diri. Namun sungguh terkejutnya dirinya ketika dia melihat kalau tante ini dia berujar, "Diam, aku tidak punya keturunan iblis seperti dirimu," ucap dari tante itu, yang tentunya hal itu juga mengejutkan Raja Iblis Dan. Dia pun kaget dong, bagaimana mungkin leluhur yang menolak dirinya, padahal mereka memiliki nama keluarga yang sama yang berasal dari dalam satu garis keturunan yang sama. Namun untuk tante ini dia pun menolak dengan tegas, bahkan dia juga melepaskan domainnya untuk dapat melahap domain yang dimiliki oleh Raja Iblis itu. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Dan apa yang akan terjadi selanjutnya akan dibahas di part lanjutannya. Dan bagaimana kekuatan dari tante berusia 10.000 tahun akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.